mana menentukan rancangan penelitian terkait dengan penelitian yang bersifat eksperimental. Nah, saya coba akan share screen. Jadi bahan saya sudah upload di dalam Google Classroom sehingga teman-teman saya harapkan sebenarnya tidak sempat ya untuk membaca ya. Tidak sempat, tidak apa-apa, nanti kita akan diskusi saja dari sini. Ya, jadi apakah sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Ya, jadi ini lanjutan yang kemarin ya. Jadi kemarin saya mengatakan bahwa penelitian itu kan ada dibagi dua kan. Jadi ada eksperimen, kemudian ada observasi. Nah, perbedaan di antara dua itu terutama adalah adanya manipulasi atau perlakuan yang diberikan oleh peneliti. Gitu. Jadi apabila kita memberikan perlakuan, maka penelitian tadi termasuk dalam penelitian yang bersifat eksperimen. Nah, untuk melakukan penelitian, maka kita harus melakukan rancangan. Jadi rancangan percobaan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan rancangan percobaan tersebut. Sebentar, saya ingin tanya, apakah suara saya putus-putus atau sudah jelas ini? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, ya. Jadi saya lanjutkan. Nanti kalau putus-putus bilang ya. Atau mungkin saya akan tutup video saya supaya tidak mengganggu. Ya, jadi kenapa kita perlu melakukan desain eksperimen atau rancangan percobaan? Itu karena untuk menentukan pelaksanaan eksperimen tersebut supaya kita bisa melaksanakan penelitian secara tepat untuk mendapatkan data-data yang kita perlukan sehingga nanti akan berguna di dalam proses penarikan kesimpulan. Gitu ya. Jadi rancangan percobaan itu dengan cara melakukan pengaturan dari input. Input itu kita sebut biasanya sebagai perlakuan atau treatment. Jadi pengaturan dari input tadi pada satuan percobaan itu dengan maksud supaya ada keragaman respon. Jadi input tadi yang kita sebut sebagai independent variable, sedangkan respon ini yang kita sebut sebagai dependent variable. Nah, respon ini diharapkan ditimbulkan oleh kondisi lingkungan dan juga heterogenitas daripada bahan percobaan kita, sehingga perbedaan tadi secara signifikan akan memberikan hasil dan kita bisa mendapatkan kesimpulan yang tepat. Jadi dikatakan bahwa rancangan percobaan ini merupakan suatu uji atau sederetan uji yang bertujuan untuk merubah input. Jadi artinya merubah treatment atau perlakuan menjadi suatu output. Jadi kita lakukan perbedaan independent variable untuk mendapatkan dependent variable atau untuk mendapatkan respon dari percobaan tersebut. Nah, jadi kriterianya bagaimana? Tadi saya katakan bahwa penelitian eksperimen itu dikatakan termasuk dalam eksperimen jika kita melakukan manipulasi atau pengaturan pada inputnya, yaitu variabel independennya atau variabel bebas. Kemudian setelah kita menentukan variabel independennya atau perlakuannya, kita ingin mengetahui bagaimana efeknya atau bagaimana dampaknya atau bagaimana pengaruhnya pada variabel yang kita sebut sebagai variabel terikat. Sehingga level atau taraf daripada variabel independen yang dimanipulasi itu perlu dilakukan secara random pada unit percobaan. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan secara random, maka hasilnya masih bersifat subjektif. Nah, untuk melakukan atau pengambilan suatu kesimpulan, kita tidak boleh menentukan
treatment tadi secara subjektif. Jadi harus secara objektif supaya hasil yang diberikan itu sudah sesuai atau sudah tepat. Jadi respon yang diberikan memang benar-benar disebabkan karena manipulasi daripada variabel independen. Oleh karena itu, kemarin yang ditanyakan itu adalah bahwa apakah desain penelitian kita itu valid dan reliable. Jadi desain penelitian itu akan menghasilkan data-data, dan data-data tadi kalau kita analisis bisa menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan daripada suatu hasil penelitian itu apakah harus valid dan reliable. Jadi oleh karena itu hasil penelitian tadi kita harus menentukan validitas dan reliabilitasnya. Jadi syaratnya ini, valid dan reliable. Apa yang dimaksud dengan validitas? Jadi validitas di sini adalah ukuran kekuatan dari suatu kesimpulan. Kesimpulan yang kita ambil dari hasil penelitian. Jadi ukuran kekuatan. Jadi artinya bahwa apakah hasil penelitian tadi bisa dipercaya atau tidak. Jadi valid atau tidak. Jadi ini merupakan suatu pendekatan. Jadi validitas ini merupakan suatu pendekatan yang tersedia, yang terbaik untuk menentukan apakah kesimpulan yang kita berikan itu memang benar atau salah. Jadi apa yang kita berikan, treatment yang kita berikan dan respon yang didapatkan itu sesuai atau tidak. Jadi oleh karena itu di sini dapat diringkas bahwa apakah kita memang betul menyimpulkan seperti itu, gitu ya. Sehingga kenapa ini perlu dipertanyakan? Karena jika kita salah menentukan kesimpulan, maka rekomendasi akan salah. Nah, jika rekomendasi salah, maka kita nanti akan, jadi kalau rekomendasi tadi misalnya diberikan kepada masyarakat misalnya, maka masyarakat juga akan mengalami atau akan melakukan perbuatan yang salah. Jadi apalagi kalau misalnya kita memberikan rekomendasi kepada dokter misalnya ya, jadi penelitian kita terkait dengan penelitian dosis obat tertentu untuk suatu penyakit. Kita uji coba pada suatu hewan coba. Nah, kalau kesimpulan kita salah, maka kita juga akan salah memberikan rekomendasi untuk dosis obat atau rekomendasi untuk macam obat yang diberikan. Nah, kalau seperti itu, maka rekomendasi tadi akan kalau salah itu bersifat fatal bagi manusia yang terkena dampak oleh implikasi daripada penelitian tersebut. Ya, jadi oleh karena itu harus valid. Nah, validitas seperti saya katakan kemarin pada saat praktikum itu dibagi menjadi dua. Ada validitas internal, ada validitas eksternal. Jadi validitas internal itu untuk menjawab apakah manipulasi percobaan yang kita berikan memang benar menimbulkan perbedaan. Ya, jadi artinya misalnya kita ingin mengetahui bahwa beberapa dosis, beberapa konsentrasi atau kadar dari bahan pencemar itu akan mengakibatkan dampak pada kematian ikan, misalnya begitu. Nah, terus kemudian misalnya pestisida, misalnya. Jadi kita melihat bahwa ternyata pestisida yang digunakan oleh masyarakat itu mengakibatkan kematian daripada ikan. Kemudian kita melakukan penelitian di laboratorium untuk mengetahui seberapa atau berapa dosis minimum atau maksimum yang diperbolehkan untuk digunakan petani itu untuk memberikan pestisida ke lahan pertaniannya. Nah, oleh karena itu kita melakukan penelitian dengan perbedaan kadar, ya. Jadi karena kita ingin menentukan dosis maksimum, maka perlakuan kita atau variabel independen kita itu adalah pemberian kadar pestisida, kadar tertentu dari pestisida. Nah, kita memberikan kadar tadi misalnya disesuaikan dengan batas maksimum dari dosis yang diperbolehkan oleh pabrik misalnya gitu ya. Kemudian kita tingkatkan sedikit, kemudian di bawahnya kita beri di bawah kadar tadi. Nah, kemudian kita ingin mengetahui dampaknya pada kematian ikan tadi. Maka kita validitas internal di sini itu adalah menentukan apakah beberapa dosis yang kita berikan
itu sudah bisa mengakibatkan perbedaan jumlah kematian ikan yang kita atau yang kita gunakan untuk percobaan, gitu ya. Kalau tidak, jadi misalnya kita membuat dosis 0, 1, 2, 3 misalnya gitu. Nah, kalau sudah mulai 1 itu sudah mati, 2 juga mati, 3 juga mati, itu berarti artinya kita belum mendapatkan kadar yang tepat, karena kita ingin menentukan kadar minimum atau kadar maksimum supaya tidak terjadi kematian ikan, misalnya gitu ya. Sehingga penentuan dosis tadi, kalau itu tadi tidak tepat semua mengakibatkan kematian tadi, berarti manipulasi kita yang kita berikan itu masih salah, validitasnya rendah, gitu ya. Itu intinya seperti itu. Jadi manipulasi atau independent variable yang kita berikan, apakah memang benar mengakibatkan perbedaan atau memang benar atau hanya tidak berbeda secara signifikan. Kalau tidak berbeda secara signifikan, itu berarti artinya kita salah. Nah, kemudian yang kedua, ada validitas eksternal. Jadi validitas eksternal itu untuk mengetahui apakah hasil daripada penelitian kita itu sudah mewakili sehingga bisa dibuat generalisasi pada kondisi sejenis. Artinya bahwa kondisi di daerah lain yang sejenis. Jadi artinya bahwa kalau orang lain melakukan penelitian yang sama, maka hasilnya akan kita harapkan sama. Nah, kalau seperti itu, maka validitas eksternalnya sudah tinggi. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa penelitian kita itu bisa dibuat generalisasi? Itu dengan cara membandingkan dengan penelitian dari orang lain. Jadi misalnya orang lain itu tadi pestisida tertentu tadi ya. Nah, orang lain pernah melakukan penelitian yang sama tetapi tidak dengan ikan, atau ikannya yang digunakan jenisnya berbeda. Nah, kemudian kita mendapatkan data bahwa itu hampir sama. Nah, maka itu datanya hampir sama. Hanya mungkin kadarnya yang berbeda sedikit, tetapi kalau masih bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga itu validitas eksternalnya tinggi. Ya, oleh karena itu di dalam praktikum kemarin saya katakan bahwa validitas internal itu adalah untuk membedakan bagaimana kita membedakan bahwa treatment yang kita berikan itu ada perbedaan secara signifikan. Nah, untuk mengetahui perbedaan signifikan itu berarti mereka melakukan uji beda bisa. Ya, itu untuk validitas internal. Tetapi atau standar deviasi. Jadi kalau kalau hanya analisis deskriptif itu dengan standar deviasi. Kalau standar deviasinya rendah, kemudian ada perbedaan rata-rata antara percobaan antara treatment satu dengan yang lain, maka validitasnya adalah tinggi. Tetapi kalau rata-ratanya hampir sama dan standar deviasinya tinggi, maka validitasnya rendah. Gitu ya, atau dilakukan uji beda. Kemarin bisa uji T kalau antara dua perlakuan, atau uji ANOVA kalau perlakuannya lebih dari 2. Sementara validitas eksternal dibandingkan dengan penelitian lain yang sejenis. Nah, itu. Mengenai validitas, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Permisi Bu, apa tadi Bu Catur bisa ngulangi lagi ya pernyataan yang validitasnya deviasinya tinggi gitu? Iya, kenapa suaranya putus-putus ya? Saya masih belum paham lagi. Iya, jadi validitas internal itu kan untuk mengetahui apakah treatment yang kita berikan itu menghasilkan perbedaan yang signifikan. Nah, perbedaan signifikan kita bisa lihat dari uji beda. Kalau datanya memenuhi untuk kita analisis, memenuhi syarat untuk dianalisis. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat untuk dianalisis secara inferensial, maka kita bisa menganalisisnya secara deskriptif. Secara deskriptif itu yaitu dengan mencari rata-rata dan standar deviasi. Ya, kalau standar deviasinya rendah, itu artinya bahwa nilai tadi di sekitar rata-rata. Kemudian kalau standar deviasinya tinggi, berarti nilai tadi menyebar jauh dari rata-rata. Nah, kita bisa mengatakan valid apabila rata-rata antara satu treatment dengan treatment yang lain itu berbeda dengan standar deviasi masing-masing yang rendah.
Ya, sehingga kalau standar deviasi tadi tinggi berarti tumpang tindih itu kan antara nilai treatment satu dengan treatment berikutnya itu tumpang tindih. Kalau tumpang tindih artinya tidak berbeda secara signifikan. Gitu ya. Tetapi kalau standar deviasi tadi rendah, kemudian rata-rata tadi berbeda antara satu treatment dengan treatment yang lain meskipun perbedaannya kecil, tetapi kalau standar deviasi rendah maka kita bisa mengatakan bahwa perbedaan tadi secara signifikan. Ya, itu kalau deskriptif. Tetapi kalau analisis kita bisa melakukan secara inferensial, maka akan lebih baik. Kita bisa menggunakan uji T kalau itu 2 faktor atau menggunakan uji ANOVA kalau lebih dari 2 faktor. Nah, kapan kita melakukan analisis inferensial tadi yaitu uji T atau uji ANOVA? Jika data kita memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah kalau datanya bersifat interval rasio, maka data itu terdistribusi normal dan kemudian variannya harus homogen. Itu lebih lanjut. Yang itu nanti akan kita bicarakan pada saat teman-teman mengambil mata kuliah ekologi komputasi ya. Kalau yang ini yang penting pokoknya ada beda nyata. Caranya bagaimana itu diserahkan ke peneliti. Ya, itu saya kira. Berikutnya reliabilitas. Reliabilitas itu tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya bagaimana ulangan kita. Jadi konsistensi daripada hasil pengukuran. Karena itu di dalam suatu penelitian eksperimen harus ada ulangan. Nah, ulangan tadi untuk apa? Untuk mengetahui reliabilitas. Apakah data yang dihasilkan dari masing-masing ulangan itu konsisten atau tidak. Nah, itu dikatakan bahwa ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan suatu derajat daripada pengukuran instrumen pada cara yang sama, apakah pada kondisi yang sama instrumen tadi bisa mengukur dengan hasil yang sama. Jadi itu reliabilitas. Jadi artinya bahwa alat tadi bisa dipercaya bahwa dia bisa mengukur data secara stabil. Jadi tidak kalau misalnya kalau kita mengukur DO gitu ya. Kalau kita menggunakan DO meter kita itu satu sampel kita ukur sekarang dengan kita ukur nanti 2 detik lagi, itu hasilnya berbeda signifikan. Sekarang kita ukur misalnya 6,5, nanti kita ukur lagi 10,5 misalnya gitu ya. Jadi jaraknya terlalu jauh. Atau kita ukur lagi tiba-tiba rendah sekali 2, sekian. Nah, kalau seperti itu berarti alat tadi tidak reliable. Alatnya salah. Demikian juga dengan alat yang kita buat misalnya dengan kuesioner. Kuesioner tadi harus bisa responden yang diminta menjawab itu harus bisa menjawab secara konsisten. Pertanyaannya biasanya kan berbeda untuk menjawab jawaban yang sama. Nah, itu mereka harus konsisten jawabannya sama itu. Kalau tidak berarti tidak reliable. Jadi di sini dikatakan bahwa ringkasnya ulangan kita pada saat kita melakukan uji coba atau percobaan, inilah yang kita sebut sebagai reliabilitas. Jadi hasil ulangan kita seperti apa? Ulangannya banyak, kemudian hasilnya konsisten, itu berarti reliabilitasnya tinggi. Nah, kalau uji untuk untuk uji statistik untuk reliabilitas itu ada, tetapi itu digunakan untuk instrumen yang kita buat yaitu dalam bentuk kuesioner. Tetapi kalau alat kita adalah alat yang sudah dari pabrik seperti tadi DO meter, kemudian spektrofotometer dan seterusnya, maka uji reliabilitasnya itu bisa kita lihat dari pengulangan daripada pengukuran kita. Jadi sampel yang sama, kemudian kita ukur misalnya 2 atau 3 kali, hasilnya hampir sama. Gitu ya. Kalau hasilnya jauh berbeda, itu berarti tidak reliable. Oleh karena itu kemarin pada saat praktikum saya mengatakan bahwa teman-teman coba dilihat ulangannya berapa, terus kemudian dari situ dari standar deviasi juga bisa kelihatan. Gitu ya. Untuk reliabilitasnya. Jadi standar deviasi tadi untuk menentukan apakah konsisten atau tidak. Kalau tinggi,
standar deviasinya, maka tidak konsisten. Tetapi kalau rendah, dia berarti konsisten. Gitu ya. Itu terkait dengan validitas. Nah, kalau kita lihat adalah seperti ini. Yang pertama ini ukur data ini ada di rata-rata ada di ujung atas di sini ya. Padahal kita menginginkan data tadi secara teoritis itu adalah di sekitar ini. Tetapi kalau kita lihat dia konsisten, yaitu konsisten di sini. Maka kita bisa mengatakan bahwa data ini adalah reliable karena perbedaan antara ulangan itu hampir sama. Tetapi tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena yang kita inginkan penelitian ini datanya adalah di sekitar ini. Jadi ada di pokoknya di sini, tidak sampai keluar dari sini. Nah, itu maka dikatakan di sini reliable tapi tidak valid. Dan di sini kebalikannya, ini valid karena kita ingin data itu memang tersebar di sini, tetapi penyebarannya terlalu luas. Ya, penyebarannya terlalu luas sehingga kita katakan ini tidak valid. Jadi ini valid tetapi tidak reliable. Karena datanya tidak konsisten atau tidak homogen atau standar deviasinya terlalu tinggi kan, penyebarannya terlalu luas. Gitu ya, sehingga kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini sehingga tidak reliable. Tetapi dia valid karena dia merata gitu. Nah, sementara ini tidak valid dan juga tidak reliable karena ini hanya ada di satu sisi. Mestinya dia harus merata. Nah, terus kemudian ini yang dikehendaki. Jadi reliable dan valid. Kalau kita lihat datanya menyebar sempit di tengah-tengah di sini, artinya bahwa homogen, standar deviasinya rendah, penyebaran datanya tidak seberapa lebar, dan kemudian valid. Karena memang data yang kita inginkan itu adalah di sini. Jadi dia kuat, bisa kita ambil kesimpulan bahwa data tadi adalah di sekitar di sini. Ini adalah rata-ratanya di tengah di sini. Gitu ya. Nah, itu oleh karena itu ini terkait dengan validitas dan reliabilitas. Validitas itu adalah kekuatan daripada kesimpulan kita, nanti benar atau tidak, sementara reliabilitas adalah konsistensi daripada data kita. Konsisten atau tidak. Ada pertanyaan terkait validitas dan reliabilitas, mohon nanti teman-teman pada saat memperbaiki praktikum kemarin itu teman-teman memperhatikan itu ya. Saya memberi kesempatan teman-teman untuk memperbaiki PPT yang maju kemarin itu adalah maksimum Kamis nanti diupload, saya sudah buatkan assignment-nya. Ya, mohon itu diperhatikan. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Saya mau tanya, Bu. Ya, gimana? Datanya misalnya not reliable and not valid itu penelitiannya tuh nasibnya gimana, Bu? Apa penelitiannya tuh gagal atau gimana ya, Bu? Ya, kalau not reliable dan not valid, itu ya berarti diulang. Karena artinya bahwa kesimpulannya nanti akan menjadi salah, kemudian data yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan dasar teori yang kita dapatkan. Ya berarti ya artinya gagal. Kita harus mengulang. Ada kesalahan. Kesalahan di mana? Itu yang harus kita cari. Kesalahannya apakah pada saat kita memberikan perlakuan, ataukah kesalahannya di alat ukur kita, ataukah kesalahan yang lain. Ya, jadi itu harus dicek lagi. Ya, berikutnya. Supaya kita mendapatkan data yang valid dan reliable, maka rancangan percobaan ini yang menentukan. Oleh karena itu kemarin saya katakan bahwa teman-teman, kalau teman-teman ingin melakukan atau membuat skripsi, maka sebenarnya 60% dari pekerjaan skripsi itu ada pada saat teman-teman itu membuat proposal. Kenapa? Karena pada saat membuat proposal itu teman-teman sudah merancang, sudah mengetahui dasar teori, kemudian sudah melakukan perancangan, dan kemudian tinggal melaksanakan, gitu ya. Perancangan ini kalau salah, itu berarti hasilnya akan salah. Nah, oleh karena itu
kalau rancangannya sudah betul, maka 60% pekerjaan kita selesai. Tinggal kita mengumpulkan data dan kemudian analisis data dan membuat kesimpulan itu pekerjaan 30%. Gitu ya. Oleh karena itu apa yang perlu diperhatikan untuk melakukan perancangan percobaan? Yang pertama adalah pengacakan atau randomisasi. Jadi randomisasi itu adalah syarat mutlak untuk penelitian percobaan. Kenapa? Karena ini untuk mengurangi subjektivitas daripada peneliti. Sehingga data yang kita dapatkan itu adalah data yang memang benar-benar benar-benar sesuai dengan kenyataan. Jadi secara objektif itu memang seperti itu. Ya, terus kemudian harus ada yang kita kontrol. Jadi pengendalian lingkungan atau kontrol lokal itu kita lakukan karena kalau tidak kita kontrol maka bisa jadi faktor lingkungan tadi yang akan mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu kita mengenal kemarin ada moderat variabel atau variabel moderat dan juga variabel sela kemarin. Nah, itu oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian. Kemudian pengulangan atau replikasi itu perlu, itu dalam rangka untuk mengetahui reliabilitas tadi. Nah, pengacakan itu fungsinya adalah untuk menjamin sahihnya dugaan tak bias dari alat percobaan dan nilai tengah perlakuan serta perbedaan di antara mereka. Jadi artinya bahwa hasil kita itu nanti valid. Jadi pengacaan itu untuk mendapatkan hasil yang valid. Pengacaan itu merupakan salah satu dari beberapa ciri modern perancangan percobaan yang muncul. Jadi memang ini pengacakan ini merupakan syarat kita melakukan analisis data secara inferensial itu syaratnya salah satunya adalah diacak. Kalau tidak, kita tidak boleh melakukan analisis secara statistika. Apa yang dimaksud dengan pengacaan? Artinya ini, setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Gitu ya. Jadi setiap unit yang sama, setiap unit percobaan yang sama itu memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu percobaan. Jadi menghindari kesalahan secara sistematik, kemudian meningkatkan validitas kesimpulan. Jadi tadi dikatakan valid tadi itu kalau ada pengacakan. Jadi untuk memenuhi asumsi kebebasan di sini. Caranya bagaimana? Kita bisa membuat lotre, ya, atau dengan tabel bilangan random. Jadi kalau teman-teman cari di internet itu di Google ya, itu ada coba tabel bilangan random. Gitu pasti akan keluar. Nanti pengacakannya sesuai dengan itu. Jadi unit percobaannya kita beri nomor, terus kemudian kita menentukan unit percobaan tadi, kita beri perlakuan yang mana itu sesuai dengan hasil randomisasi tadi. Nah, bisa juga dengan komputer. Kalau zaman sekarang itu bisa kita lakukan dengan komputer. Nah, kemudian berikutnya kok enggak bisa jalan? Nah ini. Jadi berikutnya itu adalah tadi pengendalian lingkungan, lokal control. Kita harus mengetahui bahwa dependent variable yang kita ingin dapatkan, jadi respon daripada percobaan kita itu hanya dipengaruhi oleh treatment kita. Dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Dan oleh karena itu kita harus tahu dulu bahwa respon itu secara teoritis dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, banyak hal yang mempengaruhi respon tadi, inilah yang kita harus kendalikan. Supaya hasil atau respon yang ada itu hanya dipengaruhi oleh perlakuan yang kita berikan. Nah, bagaimana ada beberapa permasalahan di sini. Bagaimana jika satuan percobaan itu bersifat heterogen? Jadi
misalnya kalau kemarin itu kita memberi contoh ya, ada beberapa kita ingin melakukan penelitian yaitu bagaimana pengaruh daripada beberapa pupuk ya itu terhadap pertumbuhan dari tomat misalnya. Kita tidak mempunyai lahan yang homogen, tetapi lahan kita itu ada perbedaan kemiringan misalnya gitu ya, atau perbedaan kelembapan tanah karena di situ ada sungai yang ada di dekat dari lokasi tersebut. Nah, lokasi yang dekat sungai itu akan berdampak pada peningkatan kadar air, sedangkan yang jauh itu kering, gitu ya. Nah, ini kita duga akan berdampak pada hasil pertumbuhan daripada tomat tadi. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi heterogenitas tadi, maka kita lakukan pengelompokan. Jadi kita membuat perlakuan yang kita berikan itu sama untuk lokasi yang dekat dengan sungai dan yang jauh dengan sungai. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan pengendalian daripada pengaruh lingkungan sehingga pengaruhnya itu kecil atau seseragam mungkin. Jadi artinya nanti hasil yang kita dapatkan itu kita akan coba cek dulu, diuji beda dulu apakah ada perbedaan antara yang jauh dan yang dekat dengan sungai tadi. Kemudian baru setelah itu juga kita lihat antar perlakuan yang kita berikan. Jika ada beda, maka pembahasan kita itu harus kita split atau kita pisah. Kita bahas sendiri untuk yang dekat dengan sungai dan untuk yang jauh dari sungai kita kelompokkan sendiri. Itu ya, itu pengendalian lingkungan. Jadi kalau kita tidak mampu itu dengan melakukan pengendalian, kita melakukan pengelompokan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan tadi untuk mengurangi kesalahan atau galat daripada percobaan sehingga mengurangi dari standar deviasi tadi itu nanti akan menjadi rendah, ketelitian daripada percobaan akan menjadi tinggi. Bagaimana syaratnya? Di sini ada yang mengatakan, dari beberapa peneliti mengatakan boleh rata-rata pengulangan itu 3 kali. Tetapi ada juga yang mengatakan yang penting DB galat itu 15. Ada juga yang sudah membuat formula ini. Kemarin saya lihat di bahan dari materi dari Ibu Iin, itu teman-teman sudah diberi pengenalan mengenai bagaimana menentukan pengulangan untuk observasi. Ya, pada dasarnya ini hampir sama. Jadi ada yang mengatakan formula itu adalah ini. Jadi replikasi, R itu adalah replication, itu lebih dari atau sama dengan 2 dikali dengan ini nilai Z dari pada alfa tertentu, alfa per 2, kemudian tabel dari tabel angka Z, dari tabel distribusi normal daripada tabel Z pada beta tertentu dikuadratkan, kemudian ini adalah varian, sementara ini adalah kesalahan yang dapat ditolerir. Gitu. Jadi tolong dibuka lagi contoh dari Ibu Iin. Jadi saya tidak membahas lagi karena nanti akan tumpang tindih. Nah, tetapi di sini untuk eksperimen ada juga yang mengatakan bahwa kita lebih mudah menggunakan ini. Ini untuk rancangan acak lengkap, kelompok atau rancangan faktorial itu boleh menggunakan rumus. Ini yang disebut sebagai Federer, rumus Federer. Jadi T itu adalah treatment, R itu adalah replikasi, treatment dikurangi 1 dikali R min 1 itu harus lebih dari sama dengan 15. Yang tadi dikatakan ini tadi kan, DB galat 15 itu adalah ini. Nah, sekarang misalnya, coba ya teman-teman, saya ingin melakukan penelitian tadi, pupuk tadi. Perlakuan saya terhadap tomat tadi ya, perlakuan saya itu adalah 4 macam pupuk. Yaitu ada pupuk kandang dari sapi, pupuk kandang dari pupuk kompos dari hewan, kemudian pupuk kompos dari tumbuhan, kemudian NPK, satu lagi adalah saya menggunakan hanya pupuk P. Jadi ada 4 perlakuan. Kemudian saya menggunakan satu tanaman, yaitu tanaman tomat. Jadi berapa ulangan yang kita butuhkan supaya memenuhi syarat ini? Coba teman-teman hitung.
T-1 dikali R-1 harus lebih dari sama dengan 15. T-nya tadi ada 4. Ya, T-nya ada 4. Berarti berapa R yang dibutuhkan supaya galatnya itu lebih dari sama dengan 15? Coba dihitung. Berapa hasilnya? 5, Bu. R-nya 5. Ada, menurut Yuris 5, menurut yang lain? 6, Bu. 6, Bu. 6,6. Iya, jadi 6. Ya, jadi treatmentnya tadi kan 4. 4 min 1 itu kan sama dengan 3. 3 dikali berapa harus lebih dari sama dengan 15? 3 dikali 5. 5 itu adalah hasil dari R min 1. Jadi karena 5 sama dengan R min 1, maka R-nya sama dengan 5 ditambah 1. Jadi adalah 6. Ya, jadi karena kita tidak mempunyai papan tulis. Jadi 6 ya. Jadi teman-teman bisa menghitung ya. Jadi rumus tadi itu untuk rumus yang paling mudah yang biasanya kita terapkan pada saat kita melakukan percobaan di laboratorium, percobaan eksperimen di laboratorium. Nah, kemudian untuk data kontinu rumusnya itu seperti yang tadi itu kemudian ada perbedaan, yaitu perbedaan dari rumus ini. Nanti teman-teman data proporsi juga gitu. Ini saya kira tidak perlu yang ini. Kita gunakan yang tadi yang mudah dihitung. Ya. Kalau kenapa ini lebih susah? Karena kita harus menentukan ini tadi loh. Menentukan ini kan kesalahan absolut yang dapat ditolerir di sini. Kita harus menentukan, dan untuk mendapatkan ini theta varian ini, maka kita harus punya studi pendahuluan. Jadi kita harus melakukan penelitian awal dulu, baru kemudian setelah itu hasil penelitian awal tadi untuk mencari varian, dan juga kita harus tahu secara teoritis kira-kira nilai kita nanti sekitar berkisar antara berapa, dan kemudian kita yang bisa kita tolerir itu berapa. Gitu, sehingga ini yang lebih susah gitu ya. Untuk penelitian teman-teman nanti pada saat menjadi peneliti yang beneran itu mungkin menggunakan ini akan lebih bagus. Jadi misalnya yang bekerja di LIPI itu lebih bagus. Tetapi yang cara yang paling mudah ini yang untuk teman-teman S1 itu tidak masalah. Ya. Berikutnya, sebelum berikutnya adakah pertanyaan teman-teman terkait dengan menentukan replikasi? Mudah saya kira ya ngitungnya. Oke, kita lanjut. Desain eksperimen. Ada beberapa macam desain. Di sini dapat digolongkan berdasarkan rancangan dasar atau lingkungan dengan berbagai kombinasi percobaan. Jadi di sini yang menentukan itu apa? Jumlah faktor yang diujikan. Jadi treatment yang kita berikan. Kemudian, jadi treatment tadi kalau misalnya tadi kan saya hanya pupuk gitu ya. Sementara ada lagi kalau pupuk tadi tidak diperlakukan hanya dengan tomat, tetapi diperlakukan dengan berbagai macam sayuran, yang satu tomat, yang satu sawi, maka faktornya menjadi 2. Faktor yang satu pupuk, faktor yang kedua adalah jenis tanaman. Jadi ini akan menentukan kombinasi ini. Kemudian keseimbangan jumlah ulangan. Jadi seperti yang tadi. Jadi ulangan tadi itu kan karena menentukan reliabilitas itu tadi harus dipertimbangkan. Kemudian pengacakan di lapangan itu menentukan validitas. Desainnya itu adalah ada desain acak lengkap, ada acak blok atau kelompok, faktorial. Itu yang kemarin kita tugaskan. Tetapi sebenarnya ada lagi tambahan desain, itu adalah ada desain bujur sangkar Latin, ada split plot, ada tersara gitu ya. Nanti akan kita lihat. Yang sering digunakan oleh biologi memang ini. Tetapi kalau teman-teman penelitian nanti biologi terkait pertanian, maka harus mengenal bujur sangkar Latin, mengenal petak terbagi. Dan teman-teman desain tersarang ini biasanya kita lakukan oleh teman-teman yang bekerja di biomol, gitu ya. Karena untuk mencari kalau menggunakan acak lengkap itu biaya yang sangat mahal, untuk tersarang ini biayanya akan lebih murah.
Ya, rancangan acak lengkap. Jadi kita hari ini hanya membicarakan desain. Tadi di dalamnya ada terkait ulangan, kemudian terkait dengan validitas, reliabilitas itu masuk, sehingga teman-teman perlahan-lahan itu akan lebih memahami. Nah, kalau sesuai dengan topik yang diberikan Bu In, saya tidak akan mengulang lagi. Makanya saya dalam hal ini kita khususkan untuk ini ya. Kalau sesuai dengan di RPS itu hampir sama judulnya dengan Ibu In. Kemudian saya melihat bahwa di Bu In sudah diberikan, dan untuk eksperimen itu hampir sama, maka saya tidak berikan lagi ya teman-teman ya, sehingga yang saya berikan itu yang belum ada di Bu In, supaya teman-teman tidak bosan. Nah, yang pertama adalah rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap merupakan rancangan yang paling sederhana di dalam eksperimen. Jadi rancangan ini kita bisa gunakan apabila satuan percobaannya homogen. Nah, jadi ini sebenarnya kalau homogen itu paling mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian, karena kita tidak perlu effort yang tinggi untuk mengendalikan daripada faktor lingkungan yang beragam. Gitu. Nah, percobaannya biasanya dilakukan di laboratorium. Jadi biasanya kan percobaan di laboratorium itu kan sudah kondisinya itu sudah kita tentukan. Misalnya kalau teman-teman bekerja di lab kultur jaringan, itu sudah ada sinar UV-nya untuk membunuh daripada mikrobanya. Terus kemudian suhunya sudah dibuat homogen. Ya kan, intensitas cahaya sudah homogen. Jadi sirkulasi udara sudah bagus. Dan semuanya homogen. Oleh karena itu rancangannya adalah rancangan acak lengkap. Pembagian perlakuan dilakukan secara acak terhadap satuan percobaan, sehingga setiap satuan percobaan memiliki peluang yang sama untuk menarik perlakuan manapun. Jadi artinya karena lingkungan sudah homogen, kemudian satuan percobaan yang kita berikan, jadi misalnya bagaimana pengaruh daripada hormon tertentu itu terhadap hasil dari kalau misalnya di labnya teman-teman kultur ya. Ada yang punya ide teman-teman? Yang suka sama penelitian di labnya Bu Teti, Bu Retno Mas Teti siapa? Ya, ini salah satunya ini media tanam. Tetapi yang kita amati, jadi media tanam tadi sendiri ya, hormon juga boleh, media tanam juga boleh. Kemudian yang kita amati itu adalah kalusnya. Jadi pertumbuhan daripada kalusnya, misalnya gitu. Kalusnya kita ambil dari kalus dari tumbuhan tertentu gitu misalnya. Maka semuanya itu kalus yang kita sudah siapkan itu sebelum kita beri dengan perlakuan tadi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk kita beri perlakuan bermacam-macam media atau bermacam-macam hormon tadi, gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan pengacakan. Jadi masing-masing mempunyai kesempatan yang sama untuk diberi perlakuan yang ada. Oleh karena itu dilakukan pengacakan tadi. Nah, berikutnya di sini memang ada beberapa keuntungan dan ada beberapa kerugian dari rancangan acak lengkap ini. Keuntungannya itu adalah bahwa respon yang dihasilkan itu pasti disebabkan karena perlakuan. Dan kemudian banyaknya perlakuan dan ulangan itu biasanya hanya dibatasi oleh satuan percobaannya. Ulangan boleh berbeda-beda antar perlakuan.
Analisis statistiknya sederhana karena dia hanya uji beda. Jadi uji beda tadi bisa uji T kalau hanya 2 perlakuan atau kalau lebih bisa menggunakan uji ANOVA. Nah, yang lainnya keuntungannya ini informasi yang diberikan itu kita tidak mungkin kehilangan data tadi. Jadi kerugiannya sedikit. Sementara kadang-kadang ini tidak efisien. Karena apa? Karena tidak efisien tadi ternyata kenyataannya di lapang itu tidak semua faktor lingkungan kondisinya homogen. Sehingga aplikasi di lapang itu akan terkendala oleh kondisi yang tidak homogen tadi. Kemudian ini galat percobaan mencakup seluruh keragaman antar satuan percobaan kecuali, jadi artinya bahwa kesalahan tadi itu hanya ditentukan oleh keragaman daripada satuan percobaan. Jadi adanya perbedaan individual. Jadi perbedaan respon itu disebabkan karena adanya perbedaan individual. Jadi kalus yang satu dengan kalus yang lain tadi mempunyai secara individual dia berbeda. Jadi sehingga bisa jadi itu yang mengakibatkan terjadinya respon yang berbeda tidak hanya disebabkan oleh perlakuan. Nah, itu yang susah dikendalikan. Jadi ada variasi individual. Meskipun spesiesnya sama, meskipun satuan percobaannya sama, tetapi masih ada variasi individual. Itu kerugiannya. Nah, desainnya seperti ini kalau ancang lengkap saya kira kita semua tahu. Jadi ini perlakuannya 1 sampai K, ini ulangannya, kemudian ini nanti di rata-rata per masing-masing perlakuan. Terus kemudian rata-rata inilah yang kita lakukan uji beda sehingga model daripada analisis datanya itu kita cari nilai F hitung dari antar perlakuan, di sini ada galat, terus kemudian kita lakukan perbedaan F hitung tadi dengan F tabel. Jadi misalnya, ini ada percobaan untuk membuktikan adanya dugaan bahwa kadar air daripada hasil pengiringan simplisia itu dipengaruhi oleh kecepatan aliran udara di ruang pengeringan. Jadi misalnya kita punya oven, kemudian kita akan mengeringkan simplisia. Simplisianya misalnya daun daripada daun percobaan kita. Kalau saya misalnya daun daripada hidromakrofita yang saya gunakan untuk penelitian fitoremediasi. Kemudian saya letakkan di oven. Nah, terus kemudian di sini karena dipengaruhi oleh kecepatan aliran udara, maka kemudian dilakukan percobaan. Pengeringan 4 taraf kecepatan aliran udara, yaitu aliran udara 0,7, 0,8, 0,9, dan 1 meter per sekon. Dengan 6 kali ulangan atau 6 kali replikasi. Memenuhi syarat apa enggak ini? 4 perlakuan, 6 replikasi. Memenuhi, Bu. Iya, memenuhi karena 3 dikali 5 ya. Kemudian datanya ada di sini. Ini data pengeringannya. Jadi ini perlakuannya, kemudian ini datanya. Nah, dari sini maka menurut teman-teman independen variabelnya apa? Ini tadi kan kecepatan aliran. Kemudian ini tadi adalah kadar air daripada simplisia. Ini adalah kadar air daripada simplisia. Ini adalah ulangan. Ulangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi independen variabelnya apa teman-teman ini? Kecepatan aliran, Bu. Ya, betul. Jadi kecepatan aliran itu merupakan independen variabel. Jadi ada 4 treatment atau 4 independen variabelnya, yaitu 0,7, 0,8, 0,9, 1. Kemudian dependennya apa? Ini nilai, tadi adalah kadar air, ya nilai dari replikasinya, nilai dari kadar air. Ya, kadar air daripada simplisia. Ini adalah kadar air daripada simplisia. Itu adalah dependent variabelnya.
Nah, terus kemudian tadi independen tadi ada 4 sudah betul, ini independennya sudah betul. Unit percobaannya. Kalau ditanya, apa unit percobaannya? Unit percobaan dilakukan di sini adalah simplisia. Karena simplisia inilah yang merupakan objek kita, yang kita teliti berapa kadar airnya. Ya. Nah, sehingga yang tadi dikatakan randomisasi ini tadi, itu adalah kita mempunyai, ini akan 4 perlakuan, ininya ada 6 ya, 1, 2, 6, jadi ada 24 simplisia. Nah, simplisia mana yang kita beri perlakuan ini 0,7 dan yang mana kita beri perlakuan 0,8 ini yang kita acak. Ya. Jadi simplisia tadi merupakan unit percobaan. Unit percobaan inilah yang kita acak sehingga dia nanti akan kita beri perlakuan yang ini 0,7 atau kita beri perlakuan 0,8 atau kita beri perlakuan 0,9. Nah, sampai di sini teman-teman jelas ya cara pengacakannya. Jadi kita harus tahu dulu unit percobaannya. Jadi objek yang akan kita gunakan untuk diteliti. Dalam hal ini adalah simplisia. Jelas? Oke. Sehingga ini simplisia ini yang kemudian kita acak tadi. Nah, kemudian kita juga disuruh membuat hipotesis. Kemarin Bu In juga sudah menjelaskan apa itu hipotesis. Apa hipotesis, teman-teman? Dugaan sementara. Ya, dugaan sementara atau jawaban sementara dari permasalahan kita. Nah, kalau percobaan tadi, maka hipotesisnya itu menjadi seperti ini. Jadi hipotesis itu biasanya kalau secara statistik itu dibagi menjadi 2, ada hipotesis 0 yang selalu dimulai dari tidak ada, dan hipotesis alternatif itu dimulai dari ada. Jadi ada beda atau ada pengaruh. Nah, kalau ini tidak ada pengaruh laju aliran udara terhadap kadar air akhir dari simplisia. Itu H0-nya. Sementara H-nya ada pengaruh laju aliran udara terhadap kadar akhir air daripada simplisia. Kadar air akhir dari simplisia. Gitu ya. Jadi yang kita inginkan untuk peneliti itu biasanya adalah HA harus kita terima. Itu kita katakan bahwa validitasnya, jadi validitasnya tinggi itu jika HA-nya yang diterima. Jadi ada beda laju aliran udara terhadap kadar air daripada simplisia, atau laju aliran udara itu berpengaruh secara signifikan terhadap kadar air simplisia. Nah itu jadi kita katakan valid jika HA-nya ini yang diterima. Nah, untuk menguji ini maka kita menggunakan uji beda. Uji bedanya dengan apa? Karena perlakuannya atau independen variabel lebih dari 2, maka kita gunakan uji one way ANOVA. Ya, atau dikatakan di sini adalah uji F. Di sini, uji F. Nah, datanya adalah ini kalau kita lihat rata-ratanya ini sum square ini ANOVA-nya seperti ini. Nanti kalau teman-teman belajar di saya kira sudah ya belajar di biokomputasi atau biostatistik ya. Sudah apa belum teman-teman? Masih ingat tak? Lupa apa ingat? Jadi nanti kalau teman-teman lupa, jangan khawatir, kita langsung bisa praktek nanti di ekologi komputasi ya. Jadi teman-teman bisa mengambil mata kuliah ekologi komputasi, kita refreshing tentang analisis statistika, tetapi langsung praktek dan kita langsung menggunakan data-data biologi. Dan juga tidak hanya analisis statistika, tetapi juga deskriptif dan juga analisis data ekologi. Ini berlaku tidak hanya untuk teman-teman yang penelitian di ekologi, tetapi juga bisa penelitian dimanapun, karena analisis atau uji statistika itu berlaku untuk semua bidang minat, ya, karena dalam rangka untuk mengetahui validitas ini. Nah, sekarang dihitung, ketemu F hitungnya adalah 19,6. Nah, apakah kita bisa menentukan bahwa angka ini signifikan, jadi artinya ada perbedaan antar perlakuan atau tidak? Maka kita harus
membandingkan dengan F-tabel. F-tabel setelah dilihat itu adalah ini. Jadi pada alfa pada tingkat kesalahan 5%, derajat bebasnya tadi 3. Kenapa derajat bebasnya 3? Karena perlakuannya 4. Sehingga derajat bebasnya 3, F-tabelnya adalah 3,10. Nah, ini 19 F hitung 19,6, F tabelnya 3,10. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya menggunakan ini. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 terima H. Tetapi jika F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0 tolak HA. Nah, ini tadi F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka yang diterima adalah HA. Artinya apa? HA tadi apa, teman-teman? Adanya perbedaan. Ya, jadi ada perbedaan kadar air simplisia pada berbagai perlakuan yang kita berikan tadi, yaitu aliran air tadi. Aliran apa tadi? Saya juga lupa, aliran ini udara. Gitu ya. Jadi ada perbedaan intinya. Nah, jadi kecepatan aliran ini udara berpengaruh nyata terhadap itu. Kesimpulannya itu. Ada pertanyaan untuk rancangan acak lengkap, teman-teman? Karena teman-teman rancangan acak lengkap itu baru minggu depan deh majunya, ya. Tidak ya, bisa ya. Kita lanjut. Berikutnya adalah rancangan acak kelompok atau blok. Nah, ini yang teman-teman bagian kelompok blok ini harus paham. Tidak hanya teman-teman yang mendapat bagian blok, tetapi juga yang lain juga harus paham. Ini, rancangan ini digunakan apabila satuan percobaan dapat dikelompokkan secara berarti. Jadi artinya bahwa unit percobaan kita itu mempunyai jadi heterogen gitu ya, heterogen, sehingga kita harus melakukan pengelompokan pada satuan percobaan tadi. Biasanya banyaknya satuan dalam setiap kelompok ini sama, tapi bisa juga enggak. Jadi kalau ini saya kira tidak perlu. Nah, ini kenapa kita perlu melakukan pengelompokan? Karena untuk memperoleh satuan percobaan seseragam mungkin dalam setiap kelompok. Jadi yang itu tadi kan kalau teman-teman perlakuan dari simplisia tadi itu kan semuanya itu sudah homogen kan kondisinya, kecuali pada aliran udaranya. Jadi oven yang digunakan sama kecuali aliran udaranya, sehingga kita tidak perlu membuat rancangannya acak kelompok. Nah, tetapi kalau misalnya kita menggunakan oven yang berbeda, oven tadi yang satu merek Sartorius, satunya lagi merek X, misalnya begitu. Perbedaan merek itu akan mengakibatkan yang kita masukkan dengan perbedaan aliran udara tadi itu bisa jadi berbeda. Nah, kalau seperti itu, maka rancangannya menjadi rancangan acak blok. Ya, jadi satuan percobaannya bisa dikelompokkan dalam hal ini adalah oven yang kita gunakan untuk perlakuan simplisia tadi. Nah, oleh karena itu harus dikelompokkan berdasarkan oven yang kita gunakan. Nah, sehingga pada masing-masing oven tadi akan kita beri perlakuan, yaitu perlakuan 0,7, 0,8, 0,9 sama apa itu tadi? 0,7, 0,8 ini, 0,9 dan 1 ini tadi. Gitu ya. Terus kemudian di oven satunya juga kita beri perlakuan yang sama tadi. Jadi pembagian perlakuan dilakukan secara acak terhadap setiap satuan percobaan. Jadi artinya di oven yang satu, yang Sartorius, ada 4 perlakuan tadi, kemudian di oven yang X itu juga ada 4 perlakuan tadi. Nah, terus kemudian ini contoh yang lain, percobaan pengamatan pertumbuhan pada areal dengan tingkat kesuburan berbeda. Atau yang tadi saya beri contoh, misalnya
saya melakukan percobaan tanaman tomat tadi pada daerah yang satu dekat sungai, yang satunya jauh dari sungai. Nah, kalau seperti itu, maka satuan percobaan ini juga harus kita kelompokkan karena kadar air tanah yang dekat dengan sungai lebih tinggi dibandingkan dengan yang jauh dari sungai. Jadi pengelompokannya adalah berdasarkan satuan percobaan, yaitu tanah yang kita gunakan untuk perlakuan kita. Ya, itu. Nah, untuk desain rancangan acak blok itu maka kita harus tahu berapa banyaknya kelompok dan juga berapa banyaknya perlakuan. Jadi contohnya misalnya ini, ingin diketahui bagaimana ingin menguji umur ini. Ada 4 merek daripada ban, jadi mengetahui umur daripada ban ya, bannya traktor. Kemudian ban tadi digunakan untuk mengolah lahan luasannya sekian hektar. Dan variabel yang respon yang diberikan itu adalah ketebalan daripada ban. Jadi dalam ini dependent variabelnya adalah ketebalan ban. Terus kemudian independennya itu adalah merek ban. Jadi independent faktornya adalah merek ban, kemudian dependennya adalah ketebalan daripada ban. Nah, ini ban tadi, untuk mengolah lahan tadi, kita menggunakan ada 4 traktor. Nah, karena traktor yang satu dengan traktor yang lain bisa jadi mempunyai kondisi yang berbeda, maka kita melakukan rancangannya bukan rancangan acak lengkap, tetapi rancangan acak blok atau kelompok. Pengelompokannya adalah berdasarkan traktor. Ya, karena traktor yang satu dengan traktor yang kedua, traktor yang ketiga, traktor yang keempat itu bisa jadi misalnya ini umurnya sudah tua, yang ini itu traktor baru, ini traktor yang dibeli 20 tahun lalu, ini 10 tahun lalu, misalnya ini 5 tahun lalu, ini baru beli. Maka kualitas daripada traktornya berbeda. Nah, kalau kualitas traktornya berbeda bisa jadi nanti akan berpengaruh terhadap ban yang kita gunakan untuk yang kita akan uji, gitu ya. Oleh karena itu, ini adalah merek ban. Merek bannya ada A, B, C, D. Kemudian traktor yang 1 sampai dengan 4. Nah, oleh karena itu perlakuannya itu adalah per kelompok ini kita acak. Ya, kita acak untuk 4 perlakuan tadi. Jadi ini C, A, D, B pengacakannya. Untuk traktor kedua A, D, B, C. Ini untuk traktor yang ketiga C, D, A, B. Ini A, D, B, C. Jadi artinya bahwa masing-masing perlakuan kita berikan pada masing-masing kelompok ini. Ya. Jelas teman-teman? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Tidak ada ya? Nah, sehingga kemudian diukur ketebalan ban tadi untuk masing-masing perlakuan. Nah, setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Ini ya, ini adalah antar brand, terus kemudian juga nanti antar kelompok, itu juga harus kita lihat. Jadi antar kelompok atau antar traktor, itu untuk menentukan apakah memang benar traktor yang kita gunakan nanti mempunyai kualitas yang sama atau tidak. Jadi traktor yang sama untuk brand yang sama, itu seharusnya penurunan penipisan daripada ban itu harus sama. Ya, kalau ini kita lihat kan antara satu dengan ini ada perbedaan, tapi perbedaan segini itu signifikan atau enggak kita harus lakukan uji beda. Itu untuk brand B, brand C, brand D. Jadi ada uji beda antar brand dan ada uji beda antar traktor. Itu kelompok karena dia sebagai kelompok. Nah, baru kemudian ini ada antar brand, ada antar traktor. Ternyata ada berbeda secara signifikan. Artinya bahwa penurunan daripada atau penipisan daripada ban tadi itu dipengaruhi oleh kualitas daripada traktor dan juga dipengaruhi oleh brand daripada ban. Jadi merek ban, ya. Gitu ya. Jadi merek ban dan jenis traktor akan berpengaruh terhadap penipisan ban yang kita gunakan tadi. Gitu ya, itu adalah pengelompokan. Ada pertanyaan mengenai rancangan acak kelompok?
supaya nanti pada saat teman-teman konsultasi dengan saya itu tidak terlalu berbelit-belit gitu ya. Karena nanti saya akan meminta teman-teman coba ini yang dijadikan kelompok apa, terus kemudian kenapa dia dijadikan kelompok itu harus paham ya. Jadi karena seperti yang minggu kemarin itu ada beberapa yang mengatakan seperti ini ya, kuasi eksperimen. Tetapi kuasi eksperimennya itu retrospektif ya. Nah, saya tidak membaca semua sampai jauh gitu. Teman-teman biasanya saya tanya, ini begini gitu. Tapi teman-teman tidak memperhatikan bahwa ada kata-kata retrospektif gitu ya. Kalau retrospektif itu berarti artinya memang kuasi eksperimen, tapi eksperimennya secara observasional. Jadi artinya bahwa itu ex post facto yang mengerjakan bukan peneliti sendiri, tetapi memang kondisi sudah ada di lapang, tetapi peneliti tinggal melihat efeknya terhadap variabel terikat. Jadi penelitiannya tetap observasional, bukan eksperimen. Itu yang kadang-kadang karena ini 3 kelas, 3 kali ada 9 kelompok ini, dan kemudian saya meminta di awal-awal, jadi jangan mepet-mepet ya, dan kemudian saya juga mengajar, jadi mohon maaf, jadi kadang-kadang tidak mempunyai asisten ini untuk praktikum ini, jadi kesulitannya di situ. Ya, kadang-kadang teman-teman juga gini, Bu, ini jurnal saya, gitu ya. Mestinya jurnal saya ini harus jelaskan ya, ini kelompok ini itu tugasnya apa, karena saya tidak selalu hafal bahwa kelompok 1 itu yang pre-eksperimen. Itu jadi harus tahu, saya kelompok 1 tugasnya pre-eksperimen, ini saya temukan jurnal ini, ceritanya adalah begini. Gitu ya, supaya saya nanti bisa membayangkan, kemudian saya buktikan nanti di dalamnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf teman-teman, tolong membantu saya untuk mengoreksi itunya. Ada pertanyaan tentang rancangan acak kelompok? Permisi, Bu. Perkenalkan, nama saya Stefani dari kelas B. Izin bertanya soal penelitian rancangan acak kelompok ini biasanya paling banyak digunakan di penelitian bidang apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, penelitian di mana-mana ada, termasuk biologi. Kalau pertanian tadi memang contohnya karena pertanian di lapang itu sering kondisinya tidak seragam. Tetapi kalau di biologi itu kalau teman-teman terutama penelitian di rumah kaca itu ada perbedaan kondisi antara lokasi yang satu dengan yang lain gitu karena intensitas cahaya yang berbeda misalnya. Maka itu juga menjadi rancangan acak kelompok. Terus kemudian juga misalnya teman-teman hanya mampu kalau di laboratorium hanya mampu melakukan penelitian tadi untuk eksperimen itu tidak jadi hanya mampu misalnya gini, teman-teman eksperimen tadi membutuhkan unit eksperimen tadi membutuhkan 100 unit eksperimen, sementara lab tidak mampu mendukung 100 eksperimen. 100 itu untuk misalnya 5 perlakuan, kemudian 4 ulangan, misalnya begitu ya. Nah, kalau seperti itu, maka kita harus pecah. Untuk 5 perlakuan pertama, ulangan pertama kita lakukan sekarang, kemudian ulangan yang berikutnya kita lakukan bulan depan, ulangan berikutnya lagi kita lakukan 2 bulan lagi. Nah, kalau seperti itu, maka itu rancangannya juga rancangan acak kelompok. Jadi di laboratorium, misalnya di lab kita kan kecil-kecil, unit percobaan kita besar, gitu ya, sehingga teman-teman melakukan penelitiannya tidak bisa sekaligus selesai. Jadi langsung 5 kali perlakuan, 4 ulangan, 25 kali perlakuan, misalnya, terus kemudian 4 ulangan, itu tidak bisa, misalnya gitu ya, sehingga akhirnya dibuat sendiri-sendiri per ulangan. Nah, masing-masing ulangan tadi tetapi tetap harus 25 perlakuan tadi dilakukan semuanya. Gitu. Maka namanya menjadi rancangan acak blok atau kelompok. Gitu ya. Jadi itu berlaku di mana-mana. Jadi oleh karena itu saya selalu minta tolong teman-teman mencari jurnal yang biologi. Kecuali memang yang untuk pre-eksperimental kemarin itu saya izinkan teman-teman penelitiannya itu kedokteran karena memang kebanyakan pre-eksperimental
itu dilakukan oleh teman-teman kedokteran. Ya, karena untuk uji pendahuluan. Sementara kalau penelitian yang lain itu biologi selalu ada. Jadi oleh karena itu tolong nanti mulai sekarang penelitiannya dikaitkan dengan biologi ya. Kata kuncinya jangan kata kuncinya blok desain rancangan acak kelompok itu berarti apa? Bukan randomize. Rame juga. Jadi rancangan acak blok randomized design tidak begitu kata kuncinya ya, tetapi kata kuncinya itu disesuaikan dengan teman-teman misalnya penelitiannya ke arah mana yang diinginkan, tertarik ke arah mana. Terus kemudian kalau rancangan acak kelompok itu misalnya ada di rumah kaca tadi kan juga bisa ya, di laboratorium juga bisa. Jadi tidak masalah ini sebenarnya. Kata kuncinya tidak harus selalu dituliskan rancangan blognya itu ditulis belakang sendiri, itu boleh. Tetapi jangan sampai ada di judul, karena kalau ada di judul itu biasanya bukan orang kita, bukan orang biologi. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Berikutnya adalah rancangan faktorial. Rancangan faktorial itu kalau kita mempunyai perlakuan tadi, itu ada beberapa faktor. Jadi faktor sejenis itu dikelompokkan dalam suatu perlakuan tertentu. Kemudian, jadi misalnya kalau tadi saya beri contoh pengaruh daripada pupuk terhadap pertumbuhan daripada tomat, maka kalau yang kita amati tidak hanya tomat, tetapi juga ada sawi, ada kangkung, maka kita rancangannya berubah dari rancangan acak lengkap menjadi rancangan faktorial. Faktor pertamanya adalah jenis pupuk, yaitu tadi ada 4 macam pupuk tadi. Kemudian faktor yang kedua adalah jenis tanaman. Jenis tanaman yaitu ada tomat, ada kangkung, ada sawi tadi. Ya, itu namanya rancangan faktorial. Sehingga pada masing-masing pupuk tadi kita cobakan untuk pupuk A, kita cobakan untuk tomat, sawi, kangkung. Pupuk B juga pada tomat, sawi, kangkung. Pupuk C juga pada tomat, sawi, kangkung. Ini yang disebut sebagai taraf atau level. Jadi kalau tadi pupuknya ada 4, berarti levelnya ada 4 taraf. Sementara kangkung tanaman tadi ada 3, berarti levelnya atau tarafnya itu ada 3. Jadi masing-masing faktor ada level atau taraf. Nah, kemudian pada rancangan faktorial ini kombinasi daripada faktor pada taraf di beberapa faktor tadi itu yang kita gunakan. Nah, ini dikatakan bahwa faktorial tadi itu biasanya dalam rangka untuk mencari atau bersifat eksploratory, jadi eksplorasi. Jadi untuk menentukan sebenarnya yang berpengaruh itu apa. Apakah pupuk itu berpengaruh pada tanaman tertentu, ataukah jadi ada interaksi antara jenis pupuk dengan jenis tanaman, ataukah pupuk itu berdiri sendiri mempengaruhi pertumbuhan tadi. Jadi apapun tanamannya, pupuk itu pengaruhnya sama. Apakah seperti itu? Jadi karena itu dikatakan sebagai exploratory. Jadi dalam hal ini untuk mencari tahu secara umum pengaruhnya seperti apa. Baru kalau sudah tahu, nanti kita bisa lanjutkan dengan penelitian yang lebih detail. Nah, jadi ini dapat diketahui adanya interaksi tadi. Jadi faktor 2 itu misalnya, 2 itu berarti 2 faktor, 2 taraf. Jadi kalau misalnya pupuk tadi pupuknya 2, kemudian masing-masing 2 taraf itu berarti level pupuknya 2, tanamannya juga 2, kalau seperti ini.
Nah, terus kemudian desainnya seperti itu, dan kemudian yang ada di sini itu yang penting adalah ini. Ada interaksi antara A dengan B. Nah, nanti bagaimana kita membahas? Kita membahasnya berdasarkan interaksi ini. Kalau ada interaksi, itu berarti kita melihat interaksi mana yang dapat menghasilkan pertumbuhan yang paling bagus. Kalau tidak ada interaksi, maka kita lihat apakah ada perbedaan antar A atau ada perbedaan antar B. Dua-duanya berbeda apa enggak. Kalau misalnya antar A tidak berbeda, sementara antar B ada beda, maka pertumbuhan hanya dipengaruhi oleh B. Tetapi kalau antar A berbeda, antar B tidak berbeda, maka dipengaruhi oleh pertumbuhan hanya dipengaruhi oleh faktor A. Jika antar A juga berbeda, antar B juga berbeda, tapi tidak ada interaksi, maka artinya bahwa pengaruh tadi adalah bersifat spesifik pada masing-masing tadi. Jadi kita harus membahas sendiri. Untuk di A, bagaimana pengaruh daripada B, untuk di B, bagaimana pengaruh pada masing-masing A. Gitu. Jadi itu yang lebih ribet nanti kalau faktorial. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan pada saat teman-teman mengambil ekologi komputasi. Untuk RPB ini yang penting adalah rancangannya. Jadi teman-teman tahu, paham bahwa oh ini namanya rancangan faktorial. Ciri-cirinya seperti ini. Nah, berikutnya adalah rancangan bujur sangkar. Oh ya, sebelum ke sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, jelas ya. Oke, kita lanjut. Rancangan berikutnya adalah bujur sangkar Latin. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman pertanian. Atau kita orang budidaya. Jadi seperti teman-teman yang ada di tumbuhan, di lab tumbuhan, itu kemudian melakukan penelitian uji coba dari hasil di lab, kemudian mau diuji cobakan di lapang, maka bisa menggunakan ini. Jadi seperti yang anak bimbingnya Ibu Wahyu itu kebanyakan menggunakan ini. Jadi rancangan bujur sangkar Latin RSBL ini diterapkan untuk percobaan pada lingkungan yang tidak homogen. Jadi sama dengan yang blok tadi, di mana terdapat dua sumber keragaman di luar faktor penelitian. Ya, jadi keragamannya di luar atau di lingkungannya. Dalam percobaan ini, setiap unit percobaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada perlakuan yang sama dalam satu baris atau kolom. Jadi disarankan di sini ulangannya sama dengan jumlah perlakuan. Jadi seperti ini. Ini jumlah ulangan itu sama dengan jumlah perlakuan. Ulangannya 3, perlakuannya ada 3. Itu bujur sangkar Latin. Jadi oleh karena itu di masing-masing karena ini adalah perlakuan, kemudian ini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, maka pengacakan itu ada di sini. Ini kita acak pada ulangan 1 itu ABC, ini BCA, ini CAB. Atau kalau kita lihat ke sini juga boleh. Ini ABC, ini BCA, ini CAB. Gitu ya. Jadi pengacakan itu dilakukan baik pada karena bujur sangkar Latin baik pada sisi kolom ataukah sisi row atau baris. Jadi baris atau kolom kedua-duanya bisa diacak dengan sama. Oleh karena itu dikatakan tadi rancangan bujur sangkar Latin itu lebih baik kalau jumlah ulangan dan jumlah perlakuannya sama. Sehingga dia menjadi bujur sangkar seperti ini. Akan lebih mudah untuk mengatur pengacakan maksudnya ya. Pengacakan perlakuan baik berlaku pada baris ataupun kolom. Nah, itu terkait dengan bujur sangkar Latin ya. Jadi hampir sama dengan dengan blok, tetapi di sini jumlah blok dengan jumlah perlakuan itu sama, 3 dikali 3 ini. Pengacakan pada blok dan juga pada perlakuan. Gitu. Ya.
Analisis datanya juga sama dengan yang di blok tadi. Jadi apakah ada perbedaan antar blok, kalau di sini tadi antar baris dan antar kolom. Nah, berikutnya ada lagi peta terbagi. Jadi desain split plot. Jadi split itu kita pisah. Plot. Jadi plotnya itu kita pisah, gitu ya. Dalam satu peta atau main plot dibagi menjadi anak peta, itu yang disebut dengan split. Jadi plotnya kita split menjadi beberapa anak peta yang kita sebut sebagai subpeta. Ini kita sebut sebagai rancangan peta terbagi. Semua faktor adalah bebas. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan pelaksanaan. Presisi lebih tinggi dari salah satu faktor. Contohnya ini ya. Jadi ini ada 4 macam irigasi. Kemudian irigasinya adalah ini. Irigasi tinggi. Jadi ini high, low, medium. Kemudian 0 itu adalah kontrolnya. Jadi irigasi tinggi, rendah, sedang, ini tidak ada irigasi. Nah, kemudian masing-masing ini, terus kemudian di masing-masing kelompok atau masing-masing kalau ini misalnya lahan, itu lahan 1, ini berbeda dengan lahan kedua, berbeda dengan lahan ketiga. Oleh karena itu, pembagiannya itu pada masing-masing lahan ini kita harus berikan perlakuan, yaitu perlakuan yang besar ini yang kita sebut sebagai plot. Jadi plot untuk irigasi yang tinggi, irigasi yang rendah, irigasi sedang tidak kita beri irigasi. Kemudian masing-masing ini kita beri varietas. Di sini ini ada 4 varietas. 4 varietas, sehingga H tadi kita beri varietas A, B, C, D, ini varietas B, A, C, D, ini yang kita acak varietasnya di dalam masing-masing plot. Ini karena itu ini plot, kemudian kita di-split berdasarkan apa? Berdasarkan varietas. Ya. Ini untuk kelompok 1, lahan pertama, lahan kedua, lahan ketiga. Jadi sebenarnya lahan ke-1, 2, 3 itu merupakan ulangan dari plot. Nah, ini ulangan daripada plot. Plot pertama, lahan pertama itu kondisinya bisa berbeda dengan lahan kedua, berbeda dengan lahan ketiga. Oleh karena itu masing-masing harus kita beri perlakuan irigasi dan perlakuan varietas. 4 perlakuan irigasi yaitu HLMO, kemudian 4 perlakuan varietas yaitu ABCD. Pengacakannya di mana? Pengacakannya kalau masing-masing blok itu adalah di plot dan juga di varietas. Di masing-masing plot ada pengacakan varietas. Gitu ya teman-teman. Bisa mempunyai bayangan? Jadi ini terkait desain ya. Desainnya itu nantinya seperti itu. Nah, pengacakannya ini bagaimana menentukan kok AC, DC, di sini BA, DC, ya itu tadi. Dengan bisa lotre, bisa juga dengan tabel bilangan acak atau dengan lotre, terserah. Jadi teman-teman bisa melakukan. Nah, jadi ini main plot, ini menjadi subplot atau ini plot, ini split, plotnya di split. Blok ini berarti ulangan 1 di lahan yang berbeda dengan ulangan 2, ulangan 3. Kenapa dibuat seperti ini? Untuk mempermudah. Mempermudah apa? Karena ini irigasi tadi. Ini irigasi tinggi, misalnya irigasi tinggi itu kita beri air tiap hari misalnya 10 liter. Kalau ini kita beri air 5 liter, yang ini kita beri air hanya 1 liter, yang ini kita tidak tambahi air. Nah, kalau ini kita kelompokkan semuanya, semua perlakuan ini untuk irigasi tingkat tinggi, maka ini semuanya kita beri 10 liter, 10 liter, 10 liter, 10 liter gitu. Jadi lebih mudah aplikasi di lapang. Ini oleh karena itu saya katakan tadi, split plot itu juga sering digunakan oleh teman-teman di pertanian. Ya, karena akan lebih mudah prakteknya. Kalau kita gunakan di sini ada irigasi H, sebelahnya irigasi low, maka bisa jadi nanti akan kecampur. Ya, sehingga perlakuan kita menjadi tidak sesuai lagi. Nah, kalau seperti ini pasti high semua, jadi perlakuannya akan sama. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini contohnya. Jadi ini tadi juga gitu. Ini adalah plotnya dibagi menjadi di split dengan V.
V-nya itu adalah varietas. Ini plotnya sama dengan tadi dosis pengairan atau irigasi tadi. Pengairan 1, pengairan 2. Kemudian ini ada varietas 1, 2, 3, 4. Datanya adalah ini. Bagaimana cara analisisnya? Analisisnya ini peta utama tadi pengairan tadi, untuk 3 ulangan tadi di total, di rata-rata. Kemudian juga yang ke bawah itu juga di rata-rata. Kemudian kita lihat untuk peta utama, uji bedanya. Setelah itu, untuk yang anak peta, itu juga kita sendirikan. Jadi anak peta tadi kan ada varietas 1, 2, 3, 4, itu kemudian kita hitung juga ini totalnya ke bawah. Kemudian kita uji beda untuk anak peta. Oleh karena itu, perbedaannya, uji bedanya itu antar peta dan antar anak peta. Sehingga ini interaksi antara peta dengan anak peta. Gitu ya, antara plot dengan split plot. Nah, ternyata di sini ada interaksi atau tidak? Ternyata ada interaksi. Artinya bahwa pertumbuhan daripada varietas tadi dipengaruhi oleh baik itu peta maupun besarnya irigasi secara bersama-sama. Jadi artinya peta tadi kan akan mempengaruhi kualitas tanah ya, terus kemudian irigasi itu mempengaruhi nutrisi dan juga kelembapan. Nah, sehingga ternyata kedua-duanya itu kedua-duanya itu mempunyai pengaruh yang berinteraksi. Gitu. Jadi tidak hanya lahan saja yang mempengaruhi, tidak hanya irigasi saja yang mempengaruhi, tapi dua-duanya. Nah, itu rancangan split plot. Yang terakhir adalah rancangan tersarang. Ini yang biasanya digunakan oleh teman-teman biomol. Jadi kalau misalnya penelitian dengan Bu Yayu, teman-teman akan melakukan penelitian terkait di biomol ya karena mahal. Nah, kalau misalnya penelitian rancangannya acak lengkap, maka sapi yang digunakan ini yang kita ulang. Jadi pengambilan, jadi sapinya menjadi 3. Dari sapi 3 itu diambil jaringannya. Di jaringan itu terus kemudian diambil DNA-nya atau RNA-nya, kemudian di PCR, gitu ya. Tetapi masing-masing gitu. Tetapi kalau nested faktor, jadi rancangan bersarang, itu maka sapi yang digunakan hanya 1, terus kemudian dari 1 tadi jaringannya itu yang diambil itu ada beberapa jaringan atau jaringan yang sama di beberapa tempat, gitu ya. Terus kemudian ini yang kemudian dipakai untuk ulangan. Jadi jaringan yang tempat yang pertama itu ada ulangan, tempat yang kedua ada ulangan, tempat yang ketiga ada ulangan. Jadi itu yang disebut sebagai nested faktor. Nah, kemudian ini juga masing-masing ini juga kemudian diulang lagi dengan PCR-nya dilakukan 3 kali. Jadi ini tidak masalah karena untuk mengurangi biaya terutama terkait dengan sapi ini. Apalagi kalau kita membunuh 3 sapi hanya untuk pengamatan ini, itu maka terlalu mahal. Gitu ya. Sehingga kalau kita lihat apakah ada perbedaannya gitu. Ini dikatakan penulisannya saja ya. B di dalam A artinya B tersarang pada A. Jadi besarnya keragaman faktor B akan dipengaruhi oleh faktor A. Gitu. Sehingga ini jadi gini, kalau itu tadi ya. Rancangan penelitiannya minimal 2 faktor. Faktor A mempunyai keragaman bebas, faktor B tidak mempunyai keragaman bebas, tetapi keragamnya terletak di faktor A. Jadi faktor A yang ada di sini itu berarti maksudnya apa? Sapinya atau jaringannya? Faktor A adalah sapinya, ya. Faktor B itu adalah jaringannya. Gitu. Jadi faktor B terletak di dalam faktor B dilakukan di dalam A. Jadi di dalam sapi A tadi kan. Faktor B tadi ada beberapa jaringan tadi. Sehingga nulisnya B tersarang pada A. A-nya itu adalah sapinya tadi. Ini contoh penelitian multiplikasi, ulangan akan tersarang dalam lokasi, tidak ada interaksi. Jadi apakah ini split plot ini beda dengan tersarang, itu harus ingat lagi seperti ini.
Jadi kalau split plot tadi ada plot yang kemudian di split. Jadi plotnya itu plot A, B, C, plot A, plot 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Kemudian di dalamnya ada di split ada beberapa B. Demikian juga dengan ini. Ini yang diacak itu berarti faktornya juga diacak, faktor A diacak, faktor B diacak pada masing-masing A. Itu kalau split plot. Tetapi kalau nested, itu tadi kan sapinya hanya satu. Sapinya hanya satu, yaitu sapi ketiga tadi. Sapinya satu, kemudian diambil jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3. Kemudian pada masing-masing jaringan tadi ada pengulangan pengambilan daripada DNA-nya itu tadi, RNA-nya itu tadi, itu berarti di situ dilakukan pengacakan di situ. Jadi pengacakannya menjadi ini B1, B2, B3, 4 di sini B4, B2, B3, B1 di sini B1, B2, B3 dan seterusnya. Jadi dalam hal ini ada peta utama. Peta utamanya itu adalah A, terdiri dari 3 taraf yaitu A3, A1, A2. Di dalam A ada B. B itu faktor tidak bebas karena dipengaruhi oleh A ini. Terdiri dari masing-masing 4 taraf yaitu ini 1, 2, 3, 4. Inilah yang akan diacak. Gitu ya. Jadi faktor B itu seperti rancangan acak kelompok di dalam A. Jadi faktor B seperti rancangan acak kelompok ini, faktor B seperti rancangan acak kelompok di dalam A. Itu bayangannya. Nanti coba tolong direnungkan ini ya, antara peta terbagi dengan rancangan tersalah. Jadi teman-teman kenapa direnungkan supaya nanti paham bahwa oh yang saya gunakan itu peta terbagi ataukah rancangan tersalah. Gitu ya, ini terutama teman-teman yang penelitiannya di lab kultur jaringan tumbuhan maupun hewan. Terutamanya hewan. Gitu ya, yang biomol ini biasanya. Analisis datanya itu hampir sama dengan rancangan acak kelompok. Kita diuji homogenitasnya, kemudian dilakukan uji beda. Nah, itu yang kadang-kadang teman-teman ini. Jadi contoh misalnya, ini ada di kalau misalnya supaya mudah ya, kalau misalnya kita di luar ini untuk penelitian yang bukan eksperimen, tetapi ini penelitian observasi gitu. Jadi ada genotip daripada kacang di sini di Jombang itu ada berapa 12, 1, 2, 3, 4, ada 10. Di Kediri juga ada 10, ini juga ada 10. Kemudian masing-masing umur berbunganya itu adalah sekian. Maka bagaimana cara menentukannya? Ini berarti antar perlakuan dan perlakuan dengan lokasi. Oh ya, saya tadi mengatakan bukan observasi ini ya. Ini penelitian eksperimen karena ini melakukan penelitiannya itu jadi di lokasi yang berbeda. Mana tadi saya salah klik. Lokasi yang berbeda tetapi dipakai untuk menumbuhkan beberapa varietas daripada kacang tadi. Nah, kemudian umur berbunganya ini yang diamati. Nah, sehingga di sini akhirnya diketahui antar perlakuan dan perlakuan dengan lokasi berpengaruh atau tidak. Gitu. Nah, ini juga gitu sama. Jadi lokasi terus kemudian ini. Gitu. Jadi ini contohnya. Jadi artinya bahwa untuk ANOVA-nya itu seperti ANOVA faktorial, tetapi sebagai faktornya itu adalah lokasi dan ulangan tadi itu bisa digunakan untuk uji faktornya. Gitu. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Waktu pas kurang 1 menit, ya silakan. Mau tanya Bu, terkait penelitian itu berarti manipulasi atau sifat manipulatif dalam penelitian itu masih ada ya Bu? Maksudnya manipulatif apa? Kan itu PPT di awal itu kan manipulasi. Iya, oke. Iya, jadi Yuris bingung ini.
Yang dimaksud dengan manipulatif itu bukan manipulasi data loh ya, tetapi memberi perlakuan. Kalau manipulasi data tidak boleh, ya itu tindakan kriminal, ya dosa. Ya, jadi maksudnya manipulasi itu adalah jadi bahwa perlakuannya, jadi independent variable. Jadi peneliti memberi perlakuan yang berbeda-beda supaya apa? Supaya bisa mendapatkan respon yang berbeda-beda dari perlakuan yang kita berikan. Itu yang dimaksud dengan manipulasi tadi. Bukan manipulasi data loh ya. Jadi kalau tadi saya menduga bahwa jenis pupuk itu berpengaruh terhadap pertumbuhan, maka jenis pupuk yang saya manipulasi. Artinya bahwa yang satu saya tidak menggunakan pupuk hanya satu, tetapi pupuk satunya pupuk kandang, yang satunya saya menggunakan pupuk dari tanaman, sisa-sisa tanaman itu, kemudian satu NPK, satu lagi adalah pupuk P, TSP, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan manipulasi perlakuan tadi. Ya, pembuatan perbedaan atau perlakuan dari penelitian kita atau independen variabel itu yang dimaksudkan. Ya, Yuris ya. Ya bukan, kalau misalnya ya Bu, itu penelitiannya itu datanya itu yang udah diberi perlakuan benar gitu. Tapi datanya data kok diberi perlakuan. Yang diberi perlakuan tadi unit percobaan. Ya, maksudnya saya unit percobaan itu yang penelitiannya itu metodenya udah tepat gitu ya Bu. Tapi datanya itu not valid and not reliable gitu Bu. Lah itu kan dananya juga terbatas Bu. Lah itu cara menghadapi yang seperti itu tuh seperti apa Bu? Makanya saya katakan tadi bahwa teman-teman sebelum melakukan penelitian harus paham dulu. Makanya ada di kita ada namanya mata kuliah, yaitu apa? Mata kuliah TKPS ya, topik mata kuliah penunjang skripsi gitu loh. Apa namanya? TKPS. Ya, itu tujuannya itu untuk supaya teman-teman paham dasar teori yang ada, dan juga teman-teman paham bagaimana menentukan metode yang tepat, dan juga paham bagaimana melakukan pengamatan penelitian. Jadi misalnya menggunakan alat yang betul itu seperti apa, gitu ya. Supaya apa? Itu untuk mengurangi kesalahan daripada peneliti. Sehingga teman-teman nanti pada saat penelitian sudah betul, sudah tahu cara bekerjanya di lab itu sudah tahu. Gitu ya. Jadi alat ini itu harus digunakan seperti ini. Apa yang harus diperhatikan itu semuanya harus benar. Termasuk kalau misalnya di mikrobiologi itu bagaimana supaya tidak terjadi kontaminasi, karena kalau terjadi kontaminasi maka kesimpulannya menjadi berbeda kan, yang ditemukan menjadi berbeda. Jadi bukan bakteri itu yang akan mempengaruhi penurunan daripada kadar logam berat, tetapi bakteri itu banyak karena terkontaminasi gitu kan. Jadi artinya kesimpulan menjadi salah, dan itu menjadi tidak valid lagi gitu. Oleh karena itu harus belajar bagaimana cara bekerja di lab yang betul. Dasar teori juga harus tahu, itu untuk mengurangi. Jadi kalau teman-teman penelitian itu setiap kali mendapatkan data, kemudian langsung jangan disimpan datanya, tetapi langsung ditulis, diketik di laptop, di Excel misalnya, kemudian dibandingkan antar perlakuan yang kita berikan, dan kemudian dibandingkan dengan data yang lain. Ini wajar atau tidak? Konsultasi dengan dosen pembimbing, ya, sehingga tahu ini sudah betul karena memang secara teoritis seperti ini, saya menduga seperti ini. Jadi kita sudah punya hipotesis. Nah, hipotesis inilah yang kemudian menuntun kita supaya kita tidak salah untuk mendapatkan hasil tadi. Jadi kalau hipotesisnya seperti ini, kemudian datanya ternyata berbeda secara signifikan, berarti artinya ada sesuatu yang salah. Nah, kita harus petani dulu. Jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan berarti bisa jadi kesalahannya sama. Itu yang akan membuang tenaga, biaya, dan juga bahan, dan seterusnya. Ya, jadi harus selalu
Makanya sebenarnya ya tiap minggu itu mahasiswa yang melakukan penelitian harus presentasi ke dosen pembimbing itu untuk konsultasi bahwa ini data saya seperti ini cocok atau tidak, perlu diulang atau tidak. Gitu ya. Kalau disimpan kemudian tiba-tiba langsung setelah selesai diberikan ke pembimbing kemudian salah, maka kalian mengulang lagi dari awal. Gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ya, saya kira karena waktunya sudah habis, teman-teman ketua kelas mohon melaporkan ke saya nanti siapa yang tidak masuk hari ini. Ya, ketua kelasnya adakah semua? Kelas A siapa? Halo kelas A. Kelas A itu kok diem aja sih anak-anak ini. Kelas A, Victor. Nggih, Bu. Victor, Bu. Tapi ini kayaknya belum hadir, Bu. Saya kurang tahu. Minta tolong Yudis ya, melihat ya. Nggih, Bu, insya Allah. Teman-temannya. Oke, itu kemudian Sehan. Sehan ada nggak? Kelas B. Sehan, halo? Ya, Bu. Kelas B. Iya, Bu, ya, Bu. Ini Vektor ya. Vektor tolong dicek teman-temannya. Sehan juga ya, dicek teman-temannya. Iya, Bu. Naila mana? Iya, Bu. Ya, tolong dicek teman-temannya ya. Jadi hari ini masuk atau tidak. Jadi teman-teman nanti mohon teman-teman konsultasi jurnal itu jangan mendadak ya, minggu depan teman-teman sudah mulai presentasi untuk yang kelompok 456. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.